Puji Tuhan, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dicintai Tuhan. Salam jumpa kembali bersama dengan saya lewat video call. Pada hari ini kita bertemu kembali. Saya bersyukur tentu semua karena kemurahan Allah. Bapak Ibu yang dicintai Tuhan, baik sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita mau sama-sama lebih dulu berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan tolong kita semua dan berkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini kami mengucap syukur boleh diberikan kesempatan kembali untuk mendengar firman Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh siapkan hati dan pikiran kami untuk disini taburi kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba dengan urapannya khusus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang dicintai Tuhan, senang sekali bisa jumpa kembali dengan Bapak Ibu saudara-saudari sekalian dimanapun Bapak Ibu saudara-saudari berada. Tuhan Yesus senantiasa menolong, menyertai, memberkati kita semua. Dan apapun yang kita perbuat, kita lakukan, semuanya boleh berhasil. Dan nama Tuhan dipuji, ditinggikan dan dimuliakan. Saya juga senantiasa berdoa buat Bapak Ibu agar kiranya kita semua diberikan tubuh yang sehat dan kuat. Dan juga kita semua boleh senantiasa berada dalam penyertaan, pemeliharaan, dan perlindungan tangan kasih-Nya yang kuat. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari sama-sama lihat dari Alkitab kita yang terdapat dalam surat 1 Petrus pasal 4. Surat 1 Petrus pasal 4 ayatnya yang ke-7. Saya akan baca buat kita semua. Surat 1 Petrus pasal 4 ayat 7. Perikopnya berjudul Hidup Orang Kristen. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Bapak Ibu dicintai Tuhan, ini surat yang ditulis oleh Rasul Petrus, murid Tuhan Yesus, kepada para penerima surat pada waktu itu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, nasihat Rasul Petrus kepada para penerima surat pada waktu itu bahwa segala sesuatu kesudahannya sudah dekat. Oleh sebab itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Nah, Bapak Ibu dicintai Tuhan, tema khotbah saya pada hari ini adalah kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Ya, kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Mengapa? Kita semua diminta untuk menguasai diri kita dan menjadi tenang. Karena ada 3 hal alasannya. Ke depan kita akan lihat sama-sama bahwa yang pertama, supaya kita dapat berdoa. Supaya kita dapat berdoa. Nah, Bapak Ibu yang dicintai Tuhan, hari-hari ini doa merupakan hal yang sangat penting bagi kita semua. Apalagi karena situasi dan keadaan yang sulit, yang sukar. Bukan berarti dulu tidak penting doa. Dari dulu hingga hari ini, doa sangat penting. Apalagi semakin hari dunia semakin sulit. Kita perlu banyak berdoa. Kita harus banyak berdoa. Nah, bayangkan jika seseorang diliputi dengan ketakutan, diliputi dengan kekhawatiran, diliputi dengan kekecewaan, kepahitan, sehingga akhirnya orang tersebut tidak bisa menguasai dirinya dan tidak dapat menjadi tenang, maka tidak dapat berdoa kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya engkau dapat berdoa. Nah, saudaraku, oleh sebab itu mari kita sama-sama belajar dari firman Tuhan pada hari ini. Mari kuasai diri kita sendiri dan jadilah tenang. Berdamailah dengan diri kita sendiri. Apabila masih ada kekecewaan, kepahitan, selesaikan. Ya, selesaikan itu. Diri kita sendiri, kita harus berdamai dengan diri kita sendiri supaya kita bisa menguasai diri kita dan kita bisa menjadi tenang sehingga kita dapat berdoa kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, doa merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Doa dapat menembus segala kemustahilan. Dengan berdoa segala sesuatu tidak mungkin menjadi mungkin. Dengan berdoa segala sesuatu tidak bisa menjadi bisa. Dengan berdoa segala sesuatu tidak ada menjadi ada. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kuasailah dirimu supaya kita menjadi tenang dan kita dapat berdoa kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dicintai Tuhan, karena doa merupakan harapan kita kepada Tuhan. Karena doa merupakan komunikasi kita dengan Tuhan untuk meminta segala sesuatu, untuk memohon segala sesuatu, sehingga akhirnya Tuhan mengabulkan doa kita, Tuhan menjawab doa kita, dan akhirnya kita memperoleh jawaban doa. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, mari lihat sama-sama dari surat Yakobus pasal yang ke-4 ayatnya 2b. Surat Yakobus pasal yang ke-4 ayat 2b. Saya akan baca buat kita semua. Surat Yakobus pasal 4 ayat 2b. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kalau kita tidak berdoa, maka kita tidak memperoleh apa-apa. Nah, oleh sebab itu, kuasailah diri kita dan jadilah tenang supaya kita bisa berdoa dan kita terima jawaban doa. Kita memperoleh segala sesuatu dari Tuhan karena kita berdoa. Ini yang pertama. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, mengapa kita orang percaya harus menguasai diri kita dan menjadi tenang? Karena supaya kita bisa mengasihi orang lain. Bapak Ibu dicintai Tuhan, mengasihi orang lain itu adalah perintah Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita juga harus mengasihi sesama kita. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang percaya harus menguasai dirinya dan menjadi tenang supaya bisa mengasihi orang lain. Kita baca di dalam 1 Petrus 4 tadi, ayat yang ke-8 dan 9. 1 Petrus pasal 4 ayat 8 dan 9. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa.
Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Bapak Ibu kasih Tuhan, yang terutama mengasihi orang lain. Ini adalah hukum yang utama dan yang terutama. Kasihlah Tuhan Allah dan juga kasihlah sesama. Nah, oleh sebab itu kita tidak bisa mengasihi orang lain kalau kita belum bisa menguasai diri kita dan menjadi tenang. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berdamailah dulu dengan diri kita. Apabila masih ada kekecewaan, masih ada kepahitan, masih ada kekhawatiran, ketakutan, sehingga itu membuat kita menjadi panik, menjadi gelisah, menjadi galau, kita harus berdamai dulu dengan diri kita, sehingga kita bisa menjadi tenang dan kemudian kita bisa mengasihi orang lain. Karena kita telah selesai dengan diri kita. Pada waktu kita menguasai diri kita dan juga kita menjadi tenang, kita sudah selesaikan persoalan pribadi kita dengan diri kita sendiri. Kita sudah berdamai dengan diri kita sendiri, maka kita mampu mengasihi orang lain. Bapak Ibu kasih Tuhan, mari kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya engkau dan saya mampu mengasihi orang lain. Ya, supaya kita bisa mengasihi orang lain. Ini yang kedua alasannya mengapa kita harus menguasai diri kita dan menjadi tenang supaya kita bisa mengasihi orang lain. Hal yang ketiga, mengapa kita harus menguasai diri dan menjadi tenang supaya kita bisa melayani orang lain. Ini hal yang ketiga. Kita lihat di dalam ayat yang ke-10 dari 1 Petrus pasal 4 tadi, ayat yang 10. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Bapak Ibu kasih Tuhan, semua orang percaya adalah pengurus dari kasih karunia Allah. Nah, oleh sebab itu layanilah seorang akan yang lain. Nah, ini permintaan Tuhan supaya kita hidup saling melayani, saling memberkati satu dengan yang lain. Ketika engkau dan saya sudah diberkati, maka kita belajar melayani orang lain dengan berkat yang Allah berikan dari Dia kepada kita. Kita bisa melayani orang lain. Oleh sebab itu, kita harus melayani orang lain. Kuasailah diri kita dan menjadi tenang supaya kita bisa melayani orang lain. Bapak Ibu kasih Tuhan, kita ada ini sebetulnya bukan untuk diri kita saja, tapi juga untuk orang lain. Kita ada bukan saja untuk diri kita sendiri, tapi kita harus melayani orang lain. Kita harus melayani orang lain. Itulah yang Tuhan inginkan. Satu dengan lain saling melayani, satu dengan yang lain saling memperlengkapi. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, pada hari ini kita mendengar firman Tuhan yang mengajar kita untuk kuasai diri dan jadilah tenang. Kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kita bisa berdoa. Dan yang kedua, supaya kita bisa mengasihi orang lain. Yang ketiga, supaya kita bisa melayani orang lain. Bapak Ibu dikasih Tuhan, hidup saling melayani itu indah. Karena itulah yang Tuhan inginkan. Hidup saling mengasihi itu indah sekali. Dan saling melayani satu dengan yang lain. Karena itulah Tuhan inginkan dari kehidupan setiap kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya percaya Tuhan Yesus mampu tolong kita dan berkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman yang kami dengar pada hari ini, boleh mengingatkan kami sebagai tubuh Kristus, sebagai orang-orang percaya, kami harus menguasai diri kami dan menjadi tenang supaya kami bisa berdoa kepada Tuhan, karena letak kekuatan orang percaya ada di dalam doa. Dan juga supaya kami mampu mengasihi orang lain seperti diri kami sendiri, dan juga kami mampu melayani orang lain karena Tuhan ada di dunia ini sudah melayani banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati dan tolong kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, puji Tuhan, haleluya. Tuhan berkati kita semua. Amin.